Halo, ketemu lagi. Hari ini hari Selasa, tanggal 7 April 2020. Selamat datang di bacaan harian ini. Buat teman-teman yang baru, ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Kita mulai bacaan hari ini dengan mengambil 3 kartu Lenormand. Dan kita sudah dapat kartunya adalah Bangau, tokoh orang dewasa lelaki dan anak. Oke, saya melihat fokusnya ada di kita yang sedang bingung hari ini. Karena ini bacaan umum, maka laki-laki dan perempuan itu tidak menjadi hal yang utama ya. Kita lihat bahwa orang ini mungkin kita, mungkin orang lain, tapi juga kemungkinan besar adalah diri kita sendiri yang saat ini sedang melakukan banyak pertimbangan dalam arti melihat apakah ke depan sesuatu itu punya potensi untuk berkembang menjadi sesuatu yang berharga atau tidak. Dan apa yang dianggap yang sedang dipikirkan, yang sedang dipertimbangkan tersebut barangkali berbeda juga untuk beberapa orang di sini, tetapi yang jelas berharap bahwa apapun yang dipertimbangkan tersebut itu diharapkan bisa menjadi sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat dihargai dan punya nilai tinggi untuk diri pribadi. Kita lanjut hari ini dengan 2 kartu dari Flower Therapy. Sebenarnya 1 kartu yang dicari dengan tambahan 1 kartu untuk advice ya. Kita lihat kartu yang jumping keluar adalah Open Your Third Chakra, Echinacea. Kalau pernah dengar Echinacea ini sekarang sering disebutkan karena dia sering disebut sebagai tumbuhan untuk antihistamin ya, mencegah pilek, mencegah flu seperti itu. Anyway, di luar dari hal tersebut, ini adalah kartu yang menunjukkan kita bisa melihat sesuatu lebih jauh daripada yang secara fisik, secara penginderaan bisa kita tangkap. Jadi kita mengambil beberapa pertanda untuk memahami lebih jauh ke depannya bagaimana. It is safe for you to open your center of clairvoyance. By doing so, you'll see the truth. Ya, jadi kalau gambar ini keluar, ini mengindikasikan bahwa apa yang kamu lihat hari ini, yang dikatakan orang hari ini, itu sebenarnya tidak sepenuhnya diungkapkan. Jadi kamu punya kebutuhan untuk melihat lebih jauh apakah yang diomongin itu sudah segitu saja atau lebih jauh dari itu, dan kita juga tidak tahu, semua adalah bagaimana kita memahami situasinya yang kayaknya cukup pelik di sini. Nah, kartu yang berikut sebagai tambahan adalah Communicate with Your Angels, Bird of Paradise, nama bunganya. You have the ability to connect with the beings of love who surround you. Communicate with your angels and deliver their healing messages to others. Jadi kalau kita lihat itu tadi masih ada kaitannya dengan third chakra, mencoba memahami situasi lebih dari apa yang kita bisa tangkap pada hari ini, dan ini sebenarnya adalah bantuan dari beings-nya tadi yang berada di sekitar kita. You have the ability to connect with the beings of love who surround you, communicate with your angels, and deliver their healing messages to others. Jadi kalau bisa sampaikan hal yang healing kepada orang lain, apapun itu maksudnya. Kita lihat hari ini adalah tanggal 7 April 2020 dan chart ini dibuat ketika pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Bulan berada di Libra di 4 derajat 55 menit atau di 5 derajatan. Dan karena sebelah kiri banyak planet sehingga ketika bulan berada di Virgo, kemudian Libra, dan kemudian masuk Scorpio, harus
mengalami beberapa oposisi dengan planet-planet penting di depannya. Dan oposisi adalah energi di mana kita harus memilih sesuatu dan karena harus memilih itu biasanya adalah situasi yang tension, dan oleh sebab itu garis oposisi selalu merah karena selalu membawa rasa tension tersebut. Dan karena besok adalah bulan purnama di Libra ya, ketika bulan akan oposisi dengan matahari, maka hari ini adalah tension yang di-build up ya, yang akan membangun tensi lebih keras lagi antara bulan dengan matahari, karena bulan dan matahari adalah planet di sini disebutnya planet, kalau astrologi bulan juga planet yang membuat kita lebih terhenyak. Jadi ketika bulan beroposisi dengan matahari, matahari adalah core-nya kita, itu artinya ada sesuatu yang mempertanyakan diri kita. Nah, sebelum itu terjadi, sekarang bulan harus oposisi dengan Chiron dan Lilith. Dan kita sudah ketahui bahwa Chiron itu membawa luka lama, trauma, sesuatu yang menjadi masalah besar, kalau bukan secara psikologis, personal, bisa juga yang lebih besar, tetapi dengan demikian punya kesempatan untuk healing. Ya, jadi hari ini diharapkan ada kesempatan untuk healing, dan itu terkait dengan keseimbangan karena ada di Libra. Ini juga pada saat yang bersamaan bulan juga membentuk grand trine dengan Mars dan Venus. Mars bersama juga dengan Saturnus. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di antara perasaan yang mungkin ya kita harus kembali mencari keseimbangan karena ada yang dirasakan tidak fair, tidak seimbang, tidak seharusnya dilakukan. Kita juga bisa menemukan kekuatan dari dorongan, drive kita untuk maju, dari perasaan bahwa diri kita berharga. Kita punya sesuatu untuk menjadi senjata kita dalam berkomunikasi jika komunikasi tersebut mengandung pertentangan. Dan pada saat yang bersamaan, kalau kita lihat Chiron itu juga sextile dengan Mars dan Saturnus, maka apapun yang membuat kita merasa terluka tersebut sebenarnya kalau kita berani ya, Marsnya berani menghadapi situasi tersebut, maka kita akan terfasilitasi untuk menyelesaikan masalah tersebut lebih baik. Dan kalau kita lihat di chart yang lebih detail ya, ini tanggal 7, dan kalau kita tambahkan 1 hari bulan sudah melewati Juno, berarti dalam hari ini juga bulan akan conjunction dengan Juno, dan ketika conjunction dengan Juno akan oposisi dengan Lilith. Juno, Lilith, bulan, ketiganya energi feminin. Energi feminin yang saling berkonflik. Energi feminin adalah ketika kita berebut. Ya, karena ini oposisi, berebut mencari perhatian, mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari orang lain karena receiving ya, energi feminin. Dan biasanya karena ini terkait hal tersebut, jealousy, kecemburuan bisa menjadi dominan pada hari ini, dan mungkin juga besok masih membawa energi jealous tersebut. Kita lanjut dengan tarotnya. Ambil yang 4 kartu, biarkan ada yang terbalik. Iya. Dan di sini ada 2 kartu Major Arcana terbalik, The World sebagai saran dan The Chariot sebagai hasilnya. Tantangannya adalah Knight of Swords ya. Kita bicaranya keras ya. So be very careful. Kita lihat belakangnya saja. Argumen, unhealthy competition, ongoing struggle, combative personality. Jadi mungkin ada jealousy di situ yang membuat kita jadi terpancing untuk adu argumen dengan orang lain. Dan ini tantangannya adalah kita terburu-buru atau yaitu
berdebat dengan sangat tanpa tedeng aling-aling lah, kira-kira seperti itu. Dan advice-nya adalah difficulty completing, clinging to past success. Jadi kalau menurut saya, karena ini adalah saran, maka kita perlu meyakinkan kepada diri sendiri bahwa apapun hasil argumen saat ini itu justru yang sementara. Yang kita harus yakin bahwa dahulu kita sukses, ya. Dahulu kita sukses, dan bahwa hari ini memanas komunikasinya bukan berarti menganulir semua perasaan kita berhasil di masa lalu. Dan outcome-nya adalah mungkin kita memang menjadi sedikit banyak stres hari ini, ya. Debat, argumen, dan sarannya adalah jangan terpaku dengan hasil pembicaraan hari ini yang memanas, lebih panas dari biasanya, karena mungkin ada hal yang lupa disebutkan ketika kita sedang hot-hotnya berargumen, sehingga kita fokus untuk menyerang dan membela diri. Oke? Ya jelas, tentu saja ini membawa pada satu situasi yang tidak terlalu menyenangkan. Kita lihat yang terakhir, saya akan ambil bukan yang spirit animal, tapi akan mengambil wisdom within. Mana? Wisdom within. Oke. Reading 3 card. Ambil kartu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke. Situasinya hari ini perubahan. Iya, tapi sebenarnya yang 5 of Wands terbalik itu sendiri adalah perubahan yang kasar, ya, tanda petik, ya. Abrupt, tiba-tiba dan tidak menyenangkan. Challenge-nya adalah kita masih terpaku pada pertentangan hari ini. Guidance-nya adalah kita perlu mencari kebijaksanaan dari dalam diri sendiri. Jadi tadi, telinga kita jangan dipakai untuk mendengarkan sesuatu yang mereka ucapkan. Tadi, ya, third eye chakranya tadi, jangan gunakan untuk mendengarkan apa yang langsung dikatakan, karena itu adalah ucapan dari orang yang menyerang atau defensif. Ya, fokuskan pada perspektif kita balikin lagi, jangan dari ucapan tetapi sesuatu yang lebih tinggi, dan outcome-nya adalah mungkin kita memang harus mengakhiri sesuatu hari ini. Ending. Oke, kita lihat dari awal. Kita sedang mempertimbangkan apakah ini akan potensi ke depan atau tidak. Kita sendiri masih bingung. Dan oleh sebab itu, kita perlu untuk melihat dengan third eye chakra tadi, ya, dengan cara pandang yang lebih tinggi daripada apa yang kita dengar dan kita tangkap, dan upayakan untuk memberikan energi yang healing. Dan kalau kita lihat hari ini building up energinya, ya, dan mungkin menyentuh beberapa trauma masa lalu, dan ini adalah saatnya untuk healing. Dan sekaligus yang perlu diperhatikan adalah agar kita tidak terlalu terjerumus pada jealousy, ya, merasa bahwa kita diperlakukan tidak adil dan kemudian kita cemburu dengan keberuntungannya orang lain. Kita tahu bahwa debat itu barangkali tidak bisa dihindari pada hari ini, tetapi upayakan untuk fokus pada keyakinan kita tentang diri kita yang sudah solid, jadi tidak terpengaruh oleh perkataan mereka, walaupun itu membuat kita menjadi stres barangkali. Dan hari ini, tadi kita sudah lihat, barangkali kita harus menghentikan semua pertengkaran tersebut, karena bagaimanapun juga perubahan, change, movement adalah sesuatu yang tidak terhindari walaupun ini sukar. Ambil kebijaksanaan dari dalam hati dan lihat perspektif yang lebih tinggi sehingga bisa mengakhiri hari ini atau pertengkaran hari ini dengan lebih bijaksana. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.